saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua di dalam masa pandemi ini. Mari beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Seperti pemazmur yang telah mengajak kita untuk bersorak-sorai, menyanyi, bersukacita, bersyukur, dan meninggikan kasih setia Tuhan. Marilah dengan berdiri kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 4. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya turun atasmu. Dan atasmu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Tema kita pada minggu hari ini adalah bersiap menabur. Melalui tema tersebut diharapkan kita semua dapat siap untuk mewartakan firman Tuhan setiap saat, walaupun di dalam kondisi seperti apapun. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya
Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita ke hadapannya di dalam doa pengakuan dosa. Kita mohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Saat ini diberikan kesempatan kepada jemaat sekalian untuk dapat berdoa secara pribadi, dan saya akan menutupnya di dalam doa bersama-sama. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur ketika pada hari Minggu ini kami dapat bersama-sama kembali beribadah dengan saudara-saudara seiman kami walaupun dari tempat kediaman kami masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan dan topangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ketika pada saat ini Tuhan, ketika kami mencoba untuk mengingat kembali akan setiap kata-kata kalimat yang keluar dari lidah, mulut, dan bibir kami, untuk setiap perbuatan yang sudah kami lakukan, mungkin dengan sengaja maupun tidak sengaja kami melukai hati orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu ketika hari lepas hari di dalam setiap aktivitas kami seringkali jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama. Tetapi kami percaya juga Tuhanlah yang akan memberikan kami kekuatan. Tuhanlah yang akan memberikan kami kemampuan. Sehingga Roh Kudus menolong kami melalui setiap tutur kata dan perbuatan kami. Untuk kami dapat jadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengampunan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama berdiri dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Ia mengangkatku dari lembah kurirengku dengan tangannya yang lembut.
lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar memanggil aku yang cemar, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk, dan sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan akan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita dengar firman. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk kami dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika sebentar juga Tuhan kami akan bersama mendengar akan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya bersama-sama. Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti apa yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, bantulah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap kalimat yang boleh keluar dari lidah, mulut, dan bibir hamba-Mu dapat dimengerti oleh setiap yang boleh mendengarkannya. Jadikanlah kami bukan hanya sebagai seorang pendengar firman Tuhan yang baik, melainkan jadikanlah kami sebagai para pelaku dari firman-Mu di tengah-tengah dunia dan hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dan dilanjutkan dengan ayat ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 lalu dilanjutkan dengan ayat ke-18 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Secara umum Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan dengan ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanam sesuatu, pastinya ketika kita sudah menanam, sudah mencoba untuk memberikan benih atau bibit di tanah, kita pasti berharap sesuatu yang kita tanam itu tumbuh dengan baik, ya. Kita pelihara, kita siram, dan kita berharap bahwa suatu saat nanti tumbuhan itu dapat menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang bacaan kita pada hari ini, ya, kita melihat bahwa di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-23 ini sebuah bacaan yang mungkin seringkali sudah sering kita baca. Bicara tentang seorang penabur yang menanam atau menaburkan benih di tanah atau media yang berbeda-beda. Biasanya yang menjadi fokus adalah tempat atau medianya ketika benih atau bibit itu jatuh. Ya. Tetapi hari ini Bapak Ibu kita melihat tentang penaburnya. Ya, jadi ketika kita pada hari ini mau bicara atau bersama-sama melihat dari sisi pandang yang berbeda, biasanya kita lihat dari media atau tempat di mana tanah, di mana bibit atau benih itu jatuh. Tetapi hari ini kita mau melihat dari kesiapan dari penabur itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23 ini sebuah cerita yang sangat menarik, gitu ya. Anak saya ketika saya ceritakan perikop ini, cerita firman Tuhan ini, seringkali dia belum mengerti tentang apa itu perumpamaan, tetapi saya mencoba untuk mengajarkannya dan saya menekankan di bagian akhir, gitu ya. Jadi kalau kamu mau menjadi tanah, kamu mau menjadi tanah yang mana nih? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Dia mengatakan bahwa aku mau jadi tanah yang keempat. Aku mau menjadi media atau tempat ketika bibit itu ditaburkan, akhirnya bibit itu bisa menghasilkan sesuatu yang bertumbuh, berbuah. Kita bicara secara mudah Bapak Ibu, itu kita bicara ketaatan, gitu ya. Lalu saya mencoba untuk menggabungkannya atau menyederhanakannya dengan bahasa anak-anak, berarti kamu harus belajar taat. Taat sama papa, sama mama, juga dengan miss di sekolah. Di dalam bacaan-bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu, ketika kita melihat Injil Matius pasal ke-13, di sana dikatakan di ayat yang pertama, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ketika duduk di tepi danau, di sana Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Ya, jadi kebiasaan adalah ketika Yesus mengajar ada begitu banyak orang, berbondong-bondong orang datang dan mendengarkan pengajarannya. Sehingga di sana Yesus dikatakan ketika ada begitu banyak orang di sana, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Dari tempat itu, dari atas perahu mulailah dia mengajarkan sesuatu. Yang diajarkan pada saat itu Bapak Ibu adalah hal perumpamaan, gitu ya. Perumpamaan tentang seorang yang menabur. Kalau boleh saya ringkaskan Bapak Ibu, dari ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-8 ini merupakan media atau tempat di mana benih itu jatuh. Yang pertama Bapak Ibu jatuh di pinggir jalan. Dan ketika benih bibit itu jatuh di pinggir jalan, Bapak Ibu datang burung-burung, lalu benih itu dimakan sehingga ya hilanglah, ya. Lalu media yang kedua di sana dikatakan dia jatuh di tanah, tapi tanahnya tanah yang berbatu-batu. Bisa tumbuhkah? Bisa.
Dia tumbuh, tetapi karena tanahnya sangat tipis, mungkin lebih banyak batunya, sehingga ketika matahari bersinar dengan terang, matahari bersinar dengan sangat cerah, akhirnya dia menjadi layu, karena tidak kuat, tidak berakar dengan baik. Lalu dikatakan kembali di sana di media yang ketiga, jatuh di tempat di mana ada semak duri. Bisa tumbuh? Bisa. Ya, bisa tumbuh, tetapi karena ada tumbuhan lain, karena ada semak dan ada duri-duri yang akhirnya juga ikut bertumbuh, akhirnya menghimpit tumbuhan yang memang sudah ditaburkan. Mati. Dan yang keempat, Bapak Ibu, di sana dikatakan medianya jatuh di tempat yang baik. Di sana dikatakan dia bertumbuh 100 kali lipat, bertumbuh 60 kali lipat, lalu bertumbuh kembali, berbuah menjadi 30 kali lipat. Ya. Lalu yang menjadi menarik Bapak Ibu di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan seperti ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, Bapak Ibu, mengapa saya katakan menjadi menarik? Karena ternyata ini Bapak Ibu kalau kita gabungkan dari ayat penjelasannya dari ayat 19 sampai dengan 23, di sana dikatakan dengan jelas setiap orang yang mendengarkan tentang kerajaan sorga berarti sudah mendengar. Masalahnya adalah respon dari orang masing-masing. Ya, jadi kalau kita melihat ayat ke-19 sampai dengan ke-23, Bapak Ibu, di sana arti dari perumpamaan yang sudah diberikan dari ayat ke-4 sampai dengan ke-8. Ya, dari ayat yang ke-19 dikatakan yang pertama, yang tadi jatuh dan akhirnya dimakan burung. Dikatakan di sana kepada setiap orang yang dengar firman tentang kerajaan sorga. Sudah dengar belum Bapak Ibu? Sudah. Ya, jadi kalau mau kita bahasakan sudah pernah dengar? Sudah. Tapi masalahnya adalah dia tidak mengerti. Akhirnya datanglah si jahat, kalau di dalam perumpamannya dikatakan burung-burung ya yang mengambil bibit benih itu. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang pertama. Ditabur, lalu diambil burung-burung, sama seperti ketika dengar firman tentang kerajaan surga, sudah dengar. Tapi nggak mengerti artinya. Sehingga si iblis mengambilnya, si jahat mengambilnya. Yang kedua, Bapak Ibu, di sana juga dikatakan dengar firman Tuhan di tanah yang berbatu-batu, gitu ya. Bisa tumbuh? Bisa. Bahkan di sana, Bapak Ibu, saya mencoba untuk melihat benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi Bapak Ibu, sudah dengar, udah terima, senang dapat firman Tuhan. Masalahnya adalah ada godaan nih. Ada hal-hal yang datangnya dari luar, ya. Jadi kalau bahasanya di ayat ke-21, tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Cuma dengar, cuma terima dengan gembira, tetapi ketika ada begitu banyak penindasan dan penganiayaan, di sana bahasanya dikatakan dia segera murtad. Cuma hanya bisa tumbuh sebentar, Bapak Ibu. Ketika matahari bersinar dengan panas, dia akhirnya jadi layu. Yang di tempat yang ketiga yang ditaburkan di tengah semak duri, dialah orang yang mendengar firman itu, tetapi karena ada kekhawatiran di dalam hidupnya, yang berasal juga dari luar, atau tipu daya dari dunia ini yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dengar firman, dengar, tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Percaya Tuhan, pegang hari esok, percaya, tapi tetap khawatir, gitu ya, khawatirnya berlebihan. Sehingga nggak mau ngapa-ngapain, sehingga nggak bisa melakukan apapun untuk jadi berkat. Ada kekhawatiran. Yang keempat, Bapak Ibu, di sana yang menjadi menarik, gitu ya. Ditaburkan di tanah yang baik, dialah orang yang dengar firman, bukan cuma dengar doang, mengerti, iya, gitu ya, menerimanya pasti dengan gembira. Bukan cuma dengar, bukan cuma terima dengan gembira, bukan cuma mengerti saja, tapi melakukan sesuatu untuk bisa jadi berkat. Bahasanya di sana berbuah, berbuahnya jadi 100 kali lipat, berbuahnya jadi 60 kali lipat, berbuahnya menjadi 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa benih itu ditaburkan kok, gitu ya, ditaburkan di tempat-tempat yang berbeda. Dan ternyata tempat yang keempat ini nih, media ini nih, tanah yang subur itulah yang bisa menghasilkan sesuatu.
Di dalam semua bacaan kita, tadi saya hanya membacakan dari Injil Matius, tetapi kalau Bapak Ibu saya bersama-sama mau mengajak kita sebentar melihat dari Mazmur gitu ya, Mazmur pasal 65 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-11. Di sana saya bacakan secara cepat. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah itu penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikian engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuhan-tumbuhannya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah memberikan sebuah proses dan Allah memberikan sebuah pertumbuhan. Tergantung dari setiap orang-orang yang mau menerima firman itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, hidup di dunia ini penuh dengan banyak cobaan, penuh dengan banyak godaan. Ada dua pilihan buat kita Bapak Ibu, kita mau belajar taat kepada kehendak Allah, ya, atau kita mau belajar menjadi orang yang aku mau ikut aja mauku sendiri, kehendak bebas. Karena setiap manusia memiliki kehendak bebas. Aku mau mengikuti apa yang aku suka, walaupun aku mengerti Allah nggak suka nih yang aku lakukan, tetapi aku lebih memilih yang ini nih, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat hal itu, ketika Allah menghendaki sebuah tujuan yang baik, Allah menghendaki kita melakukan ini, tetapi kehendak bebas kita juga akhirnya lebih kuat. Aku mau melakukan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bawa sebuah benda, gitu ya. Mungkin benda ini pada akhir-akhir belakangan ini sangat familiar buat Bapak Ibu. Benda ini ketika Bapak Ibu pergi kemana saja selalu dibawa, ya. Pemerintah menganjurkan kita untuk ketika kita bertemu dengan orang di tengah-tengah kerumunan atau ketika kita pergi keluar dari rumah, kita pakai ini, gitu ya. Bapak Ibu pasti tahulah ini apa. Ya. Bapak Ibu, ini adalah masker. Pemerintah menganjurkan kita untuk pakai masker. Kalau saya mau mengumpamakan secara sederhana, Bapak Ibu, gini. Orang yang pertama, tanah yang pertama, gitu ya, adalah orang yang tahu nggak ini apa? Tahu, apa ini? Masker. Tahu nggak ini gunanya buat apa? Nggak tahu. Mungkin bisa dipakai buat tutup di mulut, gitu ya. Atau mungkin kalau kita yang susah tidur karena ada cahaya, jangan-jangan pakainya begini, Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu, cuma tahu ini masker, tahu. Cuma gunanya nggak tahu nih, cuma hanya sampai pada taraf tahu, gitu ya. Nah, orang yang kedua dan yang ketiga, tanah yang kedua dan ketiga Bapak Ibu, atau umpama di dalam perumpamaan kita orang yang kedua dan ketiga Bapak Ibu di sana, tahu ini masker, tahu kegunaannya buat apa, tahu, gitu ya, untuk melindungi diri kita, untuk supaya pada saat ini kita kalau misalnya ngomong sama orang lain juga terlindungi dan orang lain juga terlindungi, tapi tidak menggunakannya dengan sebagaimana mestinya. Jadi masih sering Bapak Ibu ketika saya ketemu orang, mereka pakainya gini. Yang penting pakai masker. Ya. Jadi masker itu untuk menutupi dagu. Yang penting bawa masker, bawa. Tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tahu. Tujuannya tahu nggak disuruh bawa masker, suruh pakai masker? Tahu. Cuma kan panas ya kalau jalan, kalau ngomong sama orang dalam keadaan yang harus tertutup begini. Tahu akibatnya kalau kita nggak pakai masker, tahu. Tapi tetap tidak dilakukan. Nah, tanah yang keempat atau orang yang keempat, Bapak Ibu, adalah orang yang tahu ini masker, tahu manfaat dan kegunaannya, terlebih-lebih bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau saya pakai masker, berarti saya melindungi diri saya sendiri dan juga saya melindungi orang lain. Untuk apa? Tujuan kepentingan bersama. Bukan karena saya takut karena ada polisi jadi saya pakai masker. Saya takut kalau saya nggak pakai masker saya didenda. Bukan untuk tujuan itu, tapi pada kesadaran mengerti arti dan tujuan untuk apa masker ini digunakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita Allah memberikan Roh Kudus bagi hidup kita. Tadi seperti saya katakan, kita boleh loh mau ikut kata kehendak Tuhan atau ikut mau kehendak bebas kita. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan ketika kita pada hari ini bicara tentang tema kita bersiap menabur. Berarti kita bukan lagi bicara tentang media atau tanahnya, tetapi kita bicara tentang kitanya.
Kalau yang namanya persiapan, Bapak Ibu, berarti sebelum kejadian sudah disiapkan segala sesuatunya gitu ya. Kalau seorang yang menabur, dia sudah menyiapkan benihnya, bibitnya yang bagaimana yang bisa bertumbuh. Dia sudah menyiapkan, memikirkan bagaimana cara untuk menanamnya, bagaimana cara untuk merawatnya, bagaimana cara untuk supaya tumbuhan itu berbuah. Sudah disiapkan segala sesuatunya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ada juga proses yang mungkin tidak kita bayangkan dan sebetulnya tidak kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada hasil yang positif yang kita harapkan, tetapi mungkin juga yang terjadi adalah kemungkinan yang negatif. Ada proses. Ketika kita mengabarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, ada orang-orang yang bisa menerimanya dengan respon yang baik. Ketika kita mengabarkan firman Tuhan, ada orang-orang yang meresponnya mungkin dengan, ya sudah sambil lalu aja, cuma dengar aja, gitu ya. Ada orang-orang yang menerimanya dengan sukacita, tetapi ketika dia menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang seperti tidak mempunyai Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu, kita mau belajar. Kita mau belajar menjadi seorang penabur yang siap sedia di dalam kondisi apapun. Termasuk di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Tuhan menghendaki kita menjadi seorang penabur yang siap sedia di dalam setiap situasi hidup kita. Walaupun kondisi kehidupan kita tidak mengenakan, walaupun di dalam pergumulan, Tuhan menghendaki kita untuk terus dapat menabur. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu apa hasilnya. Kita nggak pernah tahu atau kita berharap bahwa aku pingin yang positif, aku pingin yang baik. Tetapi ternyata Tuhan ini nggak mau mendengar, ini tidak mau berubah. Teruslah doakan. Teruslah berharap bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tugas kita adalah terus dapat berkarya. Taburkanlah hal-hal yang baik untuk setiap orang yang berada di setiap sekeliling Bapak Ibu. Dan teruslah berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan, Tuhan yang akan memberikan hasil-hasil yang positif untuk setiap yang kita taburkan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan Bapak Ibu menjadi seorang penabur yang selalu siap sedia setiap saat. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih, pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa, menyatukan setiap doa kami di dalam doa syafaat. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Ketika mereka menghadapi pergumulan yang berat secara khusus untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka hikmat dan bijaksana, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga setiap apa yang menjadi kebijakan, setiap apa yang menjadi peraturan, dapat diikuti oleh masyarakat dengan baik. Ajar kami sebagai warga negara untuk patuh kepada setiap kebijakan dan peraturan yang boleh ditetapkan bukan karena kami takut, tetapi kami memahami untuk kepentingan bersama. Tuhan tolong berikan kesehatan bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Waitasim, ketika menghadapi situasi seperti ini. Kami merindukan Tuhan kami bersama-sama dapat kembali beribadah di gereja. Tuhan biarlah yang mau menolong kami untuk dapat menyempurnakan setiap kerinduan kami bersama-sama. Tuhan mau berikan kesehatan bagi majelis jemaat, para penatua, dan seluruh para pendeta beserta juga dengan keluarga masing-masing. Tuhan juga mau berikan kesehatan untuk seluruh pengurus komisi dan kelompok kerja,
aktivis, seluruh karyawan yang membantu operasional gereja hari lepas hari. Tuhan berikan kami kesehatan dan sukacita. Sehingga di tengah-tengah keterbatasan di dalam pelayanan kami, Tuhan terus mampukan kami untuk menjadi berkat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit ataupun di dalam masa pemulihan mereka. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan pemulihan kesehatan yang baik melalui setiap orang-orang yang boleh Tuhan percayakan, baik dari tim medis maupun keluarga, melalui setiap asupan yang boleh mereka konsumsi, baik makanan, minuman, vitamin maupun obat-obatan. Kami merindukan mereka bisa mendapatkan pemulihan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini masih terus bergumul di dalam pergumulan mereka masing-masing, Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang boleh Tuhan kehendaki baik di dalam hidup mereka. Ketika kami seringkali menanti jawaban Tuhan dan terlampau lama bagi kami, ajar kami untuk bersabar. Ketika kami meminta sesuatu di dalam doa kami dan kami mendapatkannya berbeda, ajar kami untuk meyakini bahwa setiap apa yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami, itu adalah yang terbaik untuk hidup kami. Dan Tuhan mampukan di dalam seluruh hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami dapat berkarya menjadi berkat. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami, dan biarlah semua seruan doa syafaat kami terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan baik mingguan, bulanan, perpuluhan ataupun tahunan dapat langsung diberikan dengan cara men-scan QRIS GKI Wahid Hasyim atau dengan cara mentransfer dana lewat rekening-rekening GKI Wahid Hasyim yang tertera di warta gereja ataupun di layar. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi lagu Mari Puji Raja Surga, Kidung Jemaat 288. Surga persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga Tuhan juga berikan kami berkat rohani di tengah ibadah ini melalui Pendeta Dewi Prahesti. Kiranya semuanya ini akan menjadikan kemuliaan nama-Mu atas kami masing-masing. Bapa dalam surga, inilah persembahan kami. Kami berharap Tuhan campur tangan dalam pengelolaan maupun penggunaan persembahan ini. Kiranya hanya kemuliaan nama-Mu saja persembahan ini
berguna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan kita untuk menjadi penabur. Jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan juga. Namun jika kita menabur kejahatan, tentu hal yang kita dapat bukanlah hal yang baik. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, sebagai seorang penabur, haruslah kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan, agar setiap benih yang kita taburkan jatuh di tanah yang subur, sehingga melalui kehidupan ini kita dapat membuahkan hal yang mendatangkan kebaikan, hal yang mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, dan berkat bagi banyak orang. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.